Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosa Indah Saputri akan melakukan praktikum IPA tentang sistem pencernaan. Tujuan dari praktikum ini adalah dapat mengurutkan bagian dari sistem pencernaan. Alat dan bahan, yang pertama gambar sistem pencernaan, yang kedua adalah alat tulis. Sistem pencernaan adalah bagian tubuh manusia yang berfungsi untuk mencerna serta mengolah makanan. Anatomi sistem pencernaan ini terdiri dari beberapa organ tubuh, di antaranya mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, hingga rektum dan anus. Proses pencernaan. Organ pencernaan manusia yang pertama adalah mulut. Proses pencernaan dalam mulut terjadi pencernaan mekanis dan kimiawi. Mulut berfungsi untuk mengunyah makanan menjadi lebih halus agar mudah dicerna. Di dalam mulut terjadi pencernaan secara mekanis oleh gigi dan kimiawi oleh enzim amilase. Organ yang kedua adalah kerongkongan. Kerongkongan merupakan saluran yang menghubungkan mulut dengan lambung. Saluran ini merupakan jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju proses pencernaan selanjutnya di dalam lambung. Organ yang ketiga adalah lambung. Lambung memiliki 3 fungsi utama dalam sistem pencernaan manusia. Yang pertama, menyimpan makanan dan cairan yang tertelan. Kedua, mencampur makanan dan cairan pencernaan yang diproduksinya, serta perlahan-lahan mengosongkan isinya ke dalam usus kecil. Dinding otot lambung melakukan proses pencernaan kimiawi dengan mencampur dan mengocok makanan bersama asam dan enzim dalam getah lambung yang dihasilkan oleh sel kelenjar dinding lambung. Getah lambung terdiri dari pertama, pepsin, yaitu enzim yang fungsinya memecah protein menjadi pepton. Kedua, asam klorida, yaitu asam yang berfungsi untuk membunuh kuman dan bakteri pada makanan serta mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Organ selanjutnya adalah hati, pankreas, dan empedu. Hati merupakan organ pelengkap dalam sistem pencernaan karena akan membentuk cairan empedu yang diperlukan dalam proses pencernaan lemak. Empedu tersebut lalu akan ditampung di kantong empedu sebelum digunakan di usus halus. Kantong empedu berfungsi untuk menyalurkan empedu ke usus halus. Pankreas berfungsi untuk memproduksi enzim pencernaan guna mencerna karbohidrat, protein, dan lemak di usus halus. Selain itu, pankreas juga menghasilkan senyawa bikarbonat yang akan menetralkan makanan dari lambung yang sifatnya asam, sehingga tidak melukai dinding usus halus. Usus halus adalah saluran kecil selebar 2,5 cm dengan panjang sekitar 10 meter. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum, usus 12 jari, jejunum, usus kosong, dan ilenium, usus penyerapan. Proses yang terjadi pada usus halus adalah proses penguraian makanan menjadi bentuk yang lebih kecil. Pankreas mengeluarkan enzim ke dalam usus kecil yang membantu memecah karbohidrat, lemak, dan protein. Usus halus menyerap nutrisi dari proses pencernaan. Organ selanjutnya adalah usus besar. Usus besar membentuk huruf U terbalik di sekitar usus halus yang berlipat-lipat. Saluran ini panjangnya 5-6 meter dan terdiri dari 3 bagian, yaitu sekum, kolon, dan rektum. Fungsi utama usus besar yaitu membuang air dan mineral elektrolit dari ampas makanan yang tidak tercerna, lalu membentuk limbah padat yang dapat dikeluarkan. Rektum adalah bagian akhir dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penampungan fase sementara sebelum dikeluarkan dari tubuh. Anus merupakan bagian paling akhir dari saluran pencernaan manusia yang berbatasan langsung dengan lingkungan luar.
Fungsi anus adalah sebagai tempat keluarnya fases. Otot-ototnya bisa berkontraksi di bawah kendali untuk mengatur pengeluaran fases. Kesimpulannya adalah sistem pencernaan merupakan sebuah sistem penting yang membantu manusia dalam mencerna makanan dan minuman yang dikonsumsinya menjadi zat yang lebih mudah dicerna oleh tubuh dan diambil berbagai kandungan penting di dalamnya yang bermanfaat untuk organ dalam dan bagian tubuh secara keseluruhan. Demikian praktikum tentang sistem pencernaan. Semoga bermanfaat.